Oke, tarot untuk klien lagi ya. Oke, semesta mohon petunjuknya ya Allah. Udah connect semua ya ini kartu deck tarotnya. Untuk hubungan mereka berdua bagaimana ya? Orang yang menanyakan dan yang ditanyakan ini. Terima kasih. Ops. Kartu pertama ini yang muncul ya, Ten of Pentacles. Sepertinya akan ada petanda baik ya, kalau untuk kasih sayang atau mungkin nafkah lahir batin insya Allah akan terpenuhi gitu. Three of Pentacles di sini bisa berarti apa ya, kalau aku udah melihat itu sih seperti keluarga atau dua pihak ada yang berkumpul, bisa juga berhubungan dengan pihak ketiga ya. The Hierophant, mohon penjelasan untuk The Hierophant. Hierophant, The Phoenix, Girl Talk. Ya, ini yang kita lakukan sekarang ya. Untuk saat ini lebih ke menikmati masa-masa sendiri. Mungkin memang tidak sendiri ya, tapi sampean bisa kayak maksudnya mensyukuri apa yang sampean terima untuk saat ini dulu gitu maksudnya Mbak di sini. Kalau aku kita lihat happily single, maksudnya sendiri dulu sampean rasain kalau misalkan nggak ada pasangan atau orang-orang yang nempel di sampean kayak gitu ya, kurang lebih ya Mbak ya. Semoga bisa dipahami nanti. Living in the moment. Kalau sendiri kita kan bisa fokus ngerasain diri kita sendiri, kita ngerasain kebebasan, kita bisa ngerasain apa yang nggak bisa kita rasain kalau kita sudah punya pasangan gitu loh maksudnya ya di sini. Tuh, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan lebih buat sampean ya. Itu aku kita cuman bukain jalan atau kuncinya aja gitu ya Mbak. Terus di sini The Phoenix, ya akan ada perubahan, bisa jadi di sini. Growth, change mind, bisa juga bisa berubah kemungkinan gitu ya. Jadi makanya tadi aku kan bilang di chat ya sebelumnya Mbak, kita udah ngobrol itu kayak ada sedikit jeda, mungkin menunggu waktu yang tepat kali ya, mungkin nunggu ada sesuatu yang mau terjadi dulu supaya sampean nanti jalannya enak lurus gitu, jadi nggak nabrak orang lain, ibaratnya kayak gitu ya. Phoenix. Oke, sebentar ya. Takutnya gini, kalau rekindle renew, takutnya nih ya kalau berurusan dengan orang yang sudah punya pasangan gitu ya, takutnya urusan mereka belum selesai. Nah, sampean terlibat, nanti kalau sudah terlibat kan susah lepasnya kayak gitu ya Mbak, maksudnya di sini. Bisa juga kayak gitu ya. Terus untuk yang Three of Pentacles, ya terima kasih ya. The Chaser, salah satu di sini jadi seseorang yang lebih mengejar gitu ya, lebih ibaratnya kalau kita bilang, orang Jawa bilang biasanya ngebet kayak gitu ya. Ada salah satu yang ngebet di sini, makanya kenapa mundur dulu ya. Mungkin kalau di sini ada yang fear of abandonment issue, ada beban
ada ketakutan gitu ya. Ya mungkin dari sampean, apakah dari pasangan juga ya? Tapi kayaknya nggak terlalu sih. Kalau dari pasangan mungkin takut tanggung jawab ke keluarga aja kayaknya ya, atau mungkin malu untuk berpisah dan menerima orang baru. Itu sepertinya ada sedikit kayak gitu, malu atau gimana gitu ya, takut digosipin atau apa kayak gitu. Oke, kemudian untuk kisah cintanya ada yang genit-genit gitu di sini, playfulness ya, si dia yang genit sepertinya ya, lebih genit. Tapi dia soulmate. Ada kecocokan di sini ya dengan sampean. Oh ya, betul kan? Aku kita bilang tadi religious factor di sini bisa tentang tentang spiritual gitu Mbak. Jadi kalau di kita itu memang sama-sama satu agama, tapi keyakinan atau kepercayaan yang lain itu bisa juga loh membuat seseorang yang satu agama jadi beda pemahaman, beda keyakinan, beda prinsip dan lain-lain, mempengaruhi pola pikir, kebiasaan kayak gitu ya Mbak. Ini yang tentang spiritual yang tadi aku bilang di chat ya. Mungkin dia suka main entah seperti spelling atau ya apa sih, kayak doa-doa atau apa gitu kalau di belakang gitu ya. Aku berat loh ngomong tentang ini, tapi iya adanya kayak gitu ya, aku ngomong aja. Nggak bisa disembunyiin. Mungkin harus lebih dicari tahu lebih dulu ya Mbak, jangan langsung percaya juga, karena ya kita harus menghubungkan ya dua dunia. Kalau ini kan dunia halus, maksudnya dunia yang tidak terlihat aku bukakan, tapi yang terlihat nyata di sampean alami sendiri itu kan yang dunia nyata dimensi ketiga. Kalau yang ini kan dunia dimensi kelima yang di atas kita, maksudnya gitu. Tapi dia bisa tahu dimensi di bawahnya pasti kan, karena dia lebih tinggi dimensi kelima ya kan, ibaratnya dunia tentang ruh, sesuatu yang halus gitu. Jadi nggak ada yang bisa bohong di sini. Oke. Make the effort ya. Mungkin ini masih dalam proses ya. Di sini seseorang itu dia melakukan suatu usaha untuk mendekati orang lain. The chaser. Ini dia melakukan usaha untuk mendekati orang lain, bisa juga. Ada masalah anak. Ya, mungkin ini yang mempengaruhi ya. Mungkin dari sampean atau pasangan sepertinya masih ada beban ya. Ini tadi chaser, karena mempunyai anak mungkin dia berat kayak ninggalin, takut kalau nanti punya pasangan baru itu gimana cara ngenalinnya kayak gitu ya, jelasinnya itu kayak gimana, mungkin kayak gitu ya. Atau bisa juga di sini kayak apa ya, mungkin ada yang sedikit bersifat seperti masih kekanakan gitu kayaknya, seperti orang puber ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau orang puber kan genit biasanya ya kan, dia pasti kayak bergairah banget, kayak ibaratnya panas gitu ya kalau bahasanya, berapi-api, darah muda berapi-api. Kayak lagunya Roma. Oke, apalagi untuk
Nine of Chalices. Kalau Nine of Chalices ini sama dengan Nine of Cups ya Mbak. Jadi 9 cangkir, 9 piala gitu ya, sama ya. Itu bisa melambangkan atau menggambarkan tentang kesenangan gitu ya. Mungkin sama yang sekarang lagi dalam apa ya, masa memang berbunga-bunga gitu kayaknya. Sepertinya di sini seseorang memiliki harapan bagus sepertinya ya di sini. Coba kita lihat lagi ya. Kira-kira bagaimanakah untuk kedepannya untuk untuk pasangan ini? Ya, dia seorang masih bingung di sini. Ada 2 jalan yang dia mau lewati. Ada 2 pilihan juga bisa. Oh, tidak. Kenapa ada pecut di sini? Oke, mungkin kayak gini. Artinya, kalau kita melihat sekarang ya, ini bisa jadi nanti sampean memang terpenuhi kebutuhan nafkah lahir batin sampean sama pasangan memang terpenuhi, tapi di depan di sini ada seperti sesuatu yang nanti bisa menyakiti gitu. Jadi kayak pecut ini kan kayak apa ya, cambuk gitu loh, kayak menjadi sesuatu yang menyakitkan di depan, entah pertengkaran atau ada omongan apa atau apa seperti itu loh. Ini yang aku takutkan tadi ya Mbak ya. Ya makanya tadi aku juga nanya, sampean udah siap belum? Karena aku tahu di depan itu kira-kira jalannya seperti apa, ada ini ada itu kayak gitu ya prediksinya. Jadi makanya aku hanya mempersiapkan sampean, kira-kira kalau memang sudah siap, apakah benar-benar siap. Nah jadi mungkin siapnya di level 2, tapi aku udah sampai level atasnya lagi. Nah maksud aku kayak gitu ya Mbak. Jadi kalau di level 2 misalkan aku bilang kalau di level 5 atau 7 atau 10 sampean siapkah? Nah kalau misalkan belum ya ini yang perlu diperluas, dibuka lagi pikirannya lebih dalam lagi, digali lagi kayak gitu ya Mbak. Jadi nggak harus terburu-buru. Untuk lebih meyakinkan dan menjaga aja sih sebenarnya. Kalau kita melarang ya nggak mungkin. Kecuali memang itu sangat berbahaya, tapi ini kan termasuk apa ya, di tengah-tengah kalau aku bilang. Untuk pasangan ini yes, oke, ada pertanda baik kok, cuma sampean disarankan waspada. Jadi makanya kenapa tadi aku bilang ya, mundur selangkah dulu, sampean tenang, sampean tahan dulu. Karena apa? Di depan lo ada sesuatu yang bisa membuat kamu nanti seperti ibaratnya dalam posisi ketika jalan menginjak ular kan pasti kena gigit. Nah makanya harus pasang badan dulu di belakang ya. Oke, ini sama kayak ini ya tadi. Ini halangannya nanti ya, apa ya, kemungkinannya. Tapi hubungan ini bertumbuh gitu. Maksudnya berjalan. Cuma
mungkin pelan-pelan aja gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan dulu, maksud aku gitu. Nunggu sesuatu, pasti ada hal yang akan terjadi sebentar lagi untuk memastikan nanti gitu maksudnya Mbak, kurang lebih kayak gitu ya.